Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Gen Z dan Milenial, kembali lagi ketemu di program Gen Z Memilih. Bersama saya, Eko Ardianto. Kali ini tamunya istimewa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bang Zulkifli Hasan. Selamat pagi Bang. Pagi kok. Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang, ini karena penonton dan pembaca IGN Times kan Gen Z ini Bang. Saya mau tanya cepat ke Abang. Ya memang PAN itu Gen Z. Cocok makanya kan. PAN itu kan menggembirakan, menyenangkan, ya kan? Ya berpartai itu harus menyenangkan, menggembirakan, jangan terus apa tuh namanya perang, ribut, repot, enggak. Kita itu PAN. Oke. Pertanyaan cepat pertama, satu kata tentang Pak Jokowi. Hebat. Satu kata tentang Pak Prabowo. Disiplin. Oke. Lari atau sepeda? Lari. Oke. Pantesan Abang saya lihat di postingannya kebanyakan lari. Lari nggak pakai biaya, kalau sepeda agak mahal kan. Oh gitu. Abang kelihatan cerah, ceria, apalagi semalam baru aja Partai Demokrat secara resmi mendukung Pak Prabowo dan gabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oh iya, keren Ya kan? tuh. Keren banget tuh. Iya. Tanggapan Abang, mungkin Abang bisa cerita sedikit gimana sih prosesnya Demokrat kok akhirnya bisa berlabuh di KIM? Ya chemistry-nya cocok, gitu. Chemistry-nya cocok, tujuannya sama, gitu ya. Jadi tidak sulit, gitu. Ketemu Pak Prabowo, ketemu Pak SBY, saya juga ketemu Pak Atta, gitu. Yang lain juga ketemu AHY, gitu-gitu. Sebentar aja, berapa hari ya punya kesimpulan, satu chemistry, nyaman, nah deklarasi. Mudah. Tapi kan Demokrat kan masih mengusung perubahan, Bang. Bisa diterimanya, akhirnya bisa diterima win-winnya tuh di mana, Bang? Tentang perubahan. Kan sudah, Ibu sudah pidato kan? Kita bergabung dengan Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Maju. Kan perubahan dan apa namanya keberlanjutan dan perubahan itu kan satu keniscayaan, gitu. Saya dulu umurnya 60, sekarang 62, kan berubah rambutnya. Gitu. Perubahan keniscayaan nih, Bang. Iya. Dan itu pasti nanti... Tapi sudah sepakat koalisi kita, Koalisi Indonesia Maju. Ya. Udah ada nyaman dengan Pak Jokowi, Presiden kita, prestasinya banyak. Nggak akan susah untuk dapat seperti beliau lagi. Kita ngusulkan apa, beliau dengerin. Orangnya rendah hati, kerjanya Masya Allah. Aduh, nyerah deh sama Pak Jokowi sama kita. Dan ini bisa dilanjutkan sama... Insya Allah, makanya kita Koalisi Indonesia Maju. Terus, gitu. Keberlanjutan. Kalau boleh Abang ceritakan background, apakah ada syarat-syarat khusus dari Partai Demokrat ketika bergabung ke KIM? Nggak pakai syarat? Iya tuh. Nggak matok harus jadi cawapres? Nggak ada, nggak pakai syarat. Gitu. Ya tentu kalau ngusul kan boleh, masa nggak boleh ngusul. Tapi syarat tidak. Sama juga PAN nggak ada syarat. Nggak ada. Nggak ada omong soal syarat, nggak ada omong soal uang, nggak ada. Itu aja. Kalau ngusul kan boleh. Saya ngusul, wapresnya Pak Erik. Gitu. Oke, sebelum ke Pak Erik, Bang. Ini kan koalisi Pak Prabowo nih hampir sama dengan koalisi 2014 nih, Bang, kalau catatan saya, ya kan? Tapi tanpa minus P3 lah, karena P3 sudah ada di seberang sana. Kemudian hampir sama juga dengan koalisi 2019, cuman PKS ada di seberang, kemudian tapi masuk Golkar di ini. Nah, hitung-hitungan Bang Jul,
ya kan? Berarti kalau PAN ini untuk ketiga kalinya nih Bang, nggak khawatir ada kekalahan mengulang kalah seperti 2002 kali pemilihan sebelumnya? Kita kan yang jelas visinya. Iya kan? Itu. Ya dalam pertarungan itu ada menang, ada kalah kan. Oke. Itu. Tapi yang perlu diperjuangkan visi kita kan, misi kita kan. Itu. Nah itulah sebetulnya yang saya minta dengan Pak Prabowo. Kita kan berjuangnya kan. Jadi kalau tadi bilang syarat, dalam tanda kutip yang nggak ada. Tapi permintaan saya ada. Apa Bang? Pak Prabowo. Insyaallah Pak Prabowo menuntaskan perjuangan, terpilih sebagai presiden. Saya bilang presiden harus memimpin langsung agar kita berdaulat di bidang pangan. Itu permintaan saya. Dan itu direspon dengan 17 program kerja dia Bang yang disampaikan kemarin. Harus 5 tahun berdaulat di bidang pangan. Bayangkan kita sudah impor gula 7 juta, garam 3 juta, semua hampir semua. Kalau bisa beli. Kalau kayak sekarang, India nggak boleh jual beras. Nah, terus tidak ada negara maju yang berdaulat di bidang pangan. Dan Pak Prabowo salam, dia bilang siap. Oke, jalan. Tapi proyek pangan yang kemarin dilakukan terbukti belum sukses nih Bang. Ya kalau modal pangan masa satu hari jadi mana ada. Ini kita sudah 78 tahun merdeka. Ya. Nggak berdaulat. Nah, baru satu terus gagal tuh gimana? Pak Harto 32 tahun. Gitu. Baru satu terus gagal gitu. Ya memang maunya orang luar kita impor terus kan. Oke. Iya kan? Gandum udah 14 juta. Maunya impor terus kita. Tergantung terus gitu. Jangan dong. Bisa aja berkali-kali gagal. Iya kan? Gitu. Untuk mengembangkan sesuatu yang baru kan. Coba sekarang kita mengembangkan bibit saja. Bibit padi unggul. Kita nanam langkuas langkuas saja nggak usah padi lah. Langkuas kita 1 hektar 2 ton. Tiongkok nanam langkuas 20 ton. Kalah dong produktivitas. Tapi untuk mencapai 20 ton itu kan perlu penelitian, perlu gagal dulu, perlu berhasil kan gitu. Kan begitu. Selain kedaulatan pangan Bang, yang disuarakan oleh PAN atau dititipkan PAN ke Pak Prabowo apa lagi? Nomor 1 itu. Tentu banyak lagi yang Oke. lain. Ya. Bang, kemarin... Tapi kan ada yang skala prioritas. Ya. Ini sangat prioritas. Karena kalau kita berdaulat di bidang pangan nanti kita buah nggak usah impor lagi, buah manggis banyak, buah alpukat banyak, buah pisang banyak, nanas ada, segala rupa buah ada. Kalau kita impor terus, mati kita. Saya tahu karena Mendak nih. Ngerti saya? Siap. Iya gitu. Jadi nanti petani buah maju, petani segala hal akan berkembang. Oke. Dari hitungan Koalisi Indonesia Maju tentu punya hitung-hitungan tersendiri bahwa bisa menang gitu di Pilpres kali ini. Insya Allah tuntas ya. Kemarin saya udah share ke Abang juga tentang kursi pendukung Pak Prabowo di Pulau Jawa. Cuman ada kelemahannya di Jawa Tengah. Kira-kira udah dibicarakan Iya, seperti memang itu, Jawa Tengah tidak mudah karena basisnya Pak Ganjar ya, harus jadi pejuang. Ya kita bekerja. Termasuk bakal calon presiden di Jawa Tengah. Termasuk bakal calon presiden di Jawa Tengah. Nanti lihat, kita musuh ya. Nah, sampai sejauh ini Koalisi Indonesia Maju belum menentukan membentuk tim pemenang, terus belum ada ketua tim pemenangan, kira-kira itu berapa? Sudah mulai didiskusikan. Ya sudah mulai. Kan kampanye itu kan nanti kan mulainya itu kan November akhir. Betul, jadi tim itu kan harus disesuaikan KPU kan. Ya. Sekarang baru disusun. Kan kalau sekarang nggak boleh kampanye juga. Apakah akan berasal dari tokoh masyarakat di luar? Iya, lagi dibicarakan. Nah, kemudian saya mau tanya lagi Bang, soal kalau tadi kunci kemenangan bisa jadi di cawapresan nanti. Apakah PAN harga mati mencalonkan calon itu? Kita satu tim ya. Tidak bisa juga karena Wapres menang atau karena ya, satu-satu. Ini kerja bareng, kerja besar ya. Karena kalau
ditentukan satu orang itu kan melukis, orang melukis biru. Kalau ini satu tim. Oleh karena itu kemenangan itu akan ditentukan bersama-sama. Kerja bareng, ikhtiar yang dilakukan, sejauh mana manajemennya, sejauh mana strateginya, sejauh mana masif sosialisasinya, sejauh mana nanti dalam visi misinya dan lain-lain. Dan itu bisa kerja sebelum pendaftaran. Insyaallah. Oke, Pak. Belakangan muncul wacana, bahkan wacana ini muncul dari Mbak Puan, mencoba memasangkan Pak Prabowo dan Mas Ganjar, entah siapa yang nomor satu, tapi yang nomor satu muncul. Menurut apa? Ya kita fokus saja agar Pak Prabowo nanti menuntaskan perjuangannya sehingga bisa menjadi Presiden 2024. Udah. Jadi kalau itu terjadi, Pak Prabowo Ya jadi kita fokus saja bekerja. Bang, kita beralih ke PAN. Abang sebagai Ketua Umum PAN. Abang tadi mengatakan bahwa PAN adalah partainya Gen Z, anak muda, milenial, iya, ya kan? milenial. Sebenarnya bisa dijelaskan kemudian bukan terakhir, belakangan kan lagu PAN itu juga cukup populer. Iya. Bisa jelaskan Bang strategi Abang untuk meraup suara pemilih pemula Gen Z dan Iya, sekarang saya jelaskan untuk PAN itu apa sih? Karena kemarin-kemarin kadang-kadang pandangannya berbeda dengan apa yang sesungguhnya. PAN itu logonya itu matahari. Matahari. Logo itu kan kalau PAN itu diterjemahkan ya di gambarnya itu. Gambarnya itu matahari. Logonya. Apa itu matahari? Filosofinya itu matahari itu tidak pernah membeda-bedakan orang. Ya, orang Jawa, orang Lampung, orang Batak, orang Makassar, orang Papua, orang Sunda, siapa saja. Itu. Dia akan mendapat sinar matahari cahaya yang sama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, siapapun dia. Nah itulah filosofi PAN. PAN tidak pernah membeda-bedakan siapa saja. Apapun latar belakangnya, apapun sukunya, apapun backgroundnya. Asal dia mau berbuat baik untuk merah putih, ayo gabung sama kita. Itu PAN. Itu. Agama, lakum dinukum masing-masing. Saling menghormati, saling mencintai, saling menghargai. Itu Eko. Gitu. Nah, yang kedua, berpartai itu jangan serem. Udah nggak zamannya. harus gembira. Dikit-dikit pecat gitu ya, dikit-dikit pecat gitu, dikit-dikit pecat gitu ya. Udah kayak mau perang gitu, terus siabrak, waduh serem. Nah, PAN itu ya menggembirakan, menyenangkan, ya sangat toleran, moderat, tengah gitu ya, gaul kalau bahasa anak mudanya itu, setara, itu penting. Ketua umum itu ditinggal seranting aja, dikit aja, setara gitu. Jadi nggak perlu nanti kalau harus ketemu ketua umum itu berbulan-bulan, nggak usah, bisa WA datang kapan saja, sama-sama gitu. Jadi sangat terbuka, sangat demokratis, sangat egaliter, siapapun berhak untuk menjadi apapun di PAN dengan latar belakang apapun. Tergantung kepada kompetensi dan prestasi. Orang nyaman. Termasuk banyaknya artis yang masuk ke PAN. Ya, mau artis silakan, mantan TNI, Polri, wartawan, banyak juga. Aktivis, ustadz, pastor silakan. Kita tidak persoalkan. Backgroundnya masing-masing. Oke. Asal mau berbuat baik, prestasi, kompetensi, silakan. Nah, dari keterbukaan itu, dari PAN yang partai menerima semua itu, kira-kira target dari PAN di pemilu 2000? 2 digit, insya Allah. 2 digit. 2 digit. Dari 84 dapil kira-kira akan mendapat? Ya, target kita PAN itu 10% suara. Oke, dari 580 berarti sekitar 58. Iya. Oke, Bang terakhir bagaimana ajakan Abang sebagai Ketua Umum PAN yang juga targetnya adalah pemilih pemula Gen Z supaya para pemilih pemula ini, Gen Z ini ikut berpartisipasi dalam pemilu? Ya itu, tadi kita menyampaikan cara-cara yang ringan, ya kan, yang bisa diterima oleh mereka, ya. Udah beda, siap gerak itu kemarin gitu. Kalau zaman sekarang kan beda, ya. Yang harus yang fun gitu, yang
apa namanya itu pendekatannya itu pendekatan kesetaraan, pendekatan apa namanya itu pekerjaan gitu ya. Ringan tapi tepat gitu. Jadi Gen Z diharapkan tidak golput gitu Bang ya? Sekali lagi ini masa depannya mereka. Ya, oleh karena itu kita harus sampaikan dengan baik agar nanti Gen Z memiliki kesadaran yang sama, dia bisa menentukan dengan memilih pemimpin-pemimpin yang mereka harapkan, tidak hanya sekedar ikut-ikut. Gitu. Oh dulu begini ikut, nanti kan kita tidak mau masa depan kita ikut-ikutan kan? Kita ingin masa depan kita yang terbaik. Dan kita Indonesia punya peluang menjadi negara maju 2024 sampai 2038 mendatang. Siapa menentukan? Gen Z. Gitu. Karena kita punya bonus demografi. Iya. Baik Bang. Penting barusan yang disampaikan oleh Bang Jul. Kalian generasi Gen Z dan milenial jangan golput, nyoblos di 2024 Bang ya. Karena sesuai dengan hati nurani pikirannya masing-masing. Silahkan. Oke, demikian wawancara singkat saya dengan Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Kita ketemu lagi di program Gen Z Memilih berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah. Yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IDN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.idntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan?